Ribuan tahun yang lalu, makhluk-makhluk aneh muncul dari jurang hitam dan menyerang dunia manusia. Dalam kekacauan tersebut, monumen misterius tiba-tiba muncul memberikan secercah harapan bagi umat manusia. Monumen-monumen itu memberi kekuatan berupa kelas kepada manusia, memungkinkan mereka melawan ancaman dari dunia lain. Setelah pertempuran panjang dan peningkatan kekuatan, manusia akhirnya berhasil mengusir para makhluk kembali ke jurang hitam dan merebut kembali wilayah mereka. Untuk mengenang kemenangan itu, Tiongkok mendirikan ibu kota provinsial di tempat berdirinya 9 monumen tersebut. Sejak saat itu, upacara kebangkitan tahunan diadakan untuk memilih pembela baru umat manusia dari kalangan siswa SMA. Meski kedamaian telah kembali, jurang hitam tetap aktif, dan ancaman makhluk aneh masih membayangi. Cerita kemudian bergeser ke cabang monumen di kota Linten, tempat berlangsungnya upacara kebangkitan ke-53. Seorang guru berdiri di depan para siswa, memberikan pidato yang penuh hikmat. Ia mengumumkan bahwa upacara kebangkitan akan segera dimulai, menjelaskan bahwa monumen akan secara acak memberikan kelas kepada setiap siswa berdasarkan bakat alami mereka. Baik itu kelas tempur atau kelas kehidupan, setiap siswa diharapkan memberikan kontribusi bagi masa depan bangsa. Di antara para siswa, suasana penuh antusiasme. Salah satu siswa berseru gembira, mengatakan bahwa setelah 18 tahun bekerja keras, akhirnya saat ini tiba. Siswa lain berharap mendapatkan kelas prajurit, bermimpi bergabung dengan serikat dan menjalani kehidupan yang lebih mudah. Siswa pertama menimpali dengan tertawa, menyebut bahwa menjadi seorang prajurit tidaklah mudah, hanya separuh siswa di sekolah mereka yang mendapat kelas tempur. Di sisi lain, beberapa siswa memperhatikan Lin Tianhao, yang masih tertidur. Salah satu dari mereka mengejek, menyebut Tianhao sebagai siswa termiskin di sekolah. Menurutnya, mendapatkan kelas yang layak bagi Tianhao adalah keajaiban besar. Siswa pertama menambahkan dengan nada mengejek bahwa kelas pengendali makhluk limbah akan cocok untuknya. Tianhao, yang mendengar ejekan itu, tetap diam. Ia merenung dalam hati, menyadari bahwa akhirnya ia mencapai upacara kebangkitan. Ia bertanya-tanya kelas apa yang akan ia terima. Tiba-tiba, siswa pertama menepuk pundaknya dengan santai dan bertanya kelas apa yang ia harapkan. Tianhao dengan tenang menjawab bahwa ia berharap mendapatkan bakat level S atau kelas tersembunyi. Jawabannya langsung disambut tawa dari siswa-siswa di sekitarnya. Siswa pertama mengejeknya lagi, heran bagaimana seseorang dengan peringkat terendah bisa bermimpi begitu tinggi. Siswa lain meragukan Tianhao bahkan akan mendapatkan kelas kehidupan. Sementara itu, seorang siswa lain mengingatkan bahwa peringkat potensi Tianhao sebelumnya hanya C. Namun, Tianhao percaya pada keajaiban. Jika perjalanan waktu bisa ada, mungkin takdir juga bisa berubah. Yang benar-benar ia inginkan hanyalah mendapatkan kelas yang baik. Guru memanggil kelompok berikutnya, yaitu siswa dari kelas 2 di sekolah pertama kota Linten, untuk maju. Wong Dong dipanggil pertama. Saat berjalan melewati Tianhao, ia memandangnya dengan jijik, berpikir bahwa orang seperti Tianhao tidak pantas berada di sini. Guru menginstruksikan Wong Dong untuk meletakkan tangannya di dinding monumen dan menunggu sekitar 5 detik. Tak lama kemudian, cahaya terang memancar dari monumen, menandakan kebangkitan berhasil. Wong Dong mendapatkan kelas prajurit. Meski senang, senyum Wong Dong sedikit meredup ketika melihat peringkat bakatnya, yaitu C. Namun, guru memberinya sertifikat dan meyakinkannya bahwa peringkat C masih di atas rata-rata. Ia diminta untuk melapor ke pusat serikat kota Linten untuk panduan lebih lanjut. Wong Dong mengangguk dan berterima kasih. Di dekatnya, 2 gadis bersorak untuknya, mengagumi kelas prajuritnya yang stabil. Mereka memohon agar dia membawa mereka dalam ekspedisi Dunggeon di masa depan. Dengan penuh rasa percaya diri, Wong Dong berjalan melewati Tianhao dan sengaja menabraknya. Berpura-pura terkejut, ia mengejek Tianhao, menyebutnya pecundang kelas yang tak seharusnya ada di sini. Tianhao teringat bagaimana Wong Dong selalu membulinya. Sekarang setelah Wong Dong menjadi seorang prajurit, perlakuan itu mungkin akan semakin buruk. Seorang siswa lain memarahi Tianhao karena dianggap tidak meminta maaf setelah menabrak kakak besar mereka, sementara siswa lain mengeluhkan ekspresi seriusnya yang konstan. Wong Dong, yang masih dalam suasana hati yang baik, mengabaikan insiden itu. Ia mengumumkan bahwa hari itu layak dirayakan dan menawarkan untuk mentraktir kelompoknya makan di kedai kota. Tianhao diam-diam bertanya-tanya bagaimana seseorang seperti Wong Dong bisa menjadi seorang prajurit. Ia penasaran, kelas seperti apa yang akan ia dapatkan sendiri. Para pengganggu terus mengejeknya, berspekulasi tentang kelas apa yang akan didapatkan oleh pecundang kelas. Salah satu dari mereka berkata bahwa Tianhao tidak akan pernah sebaik kakak besar mereka. Yang lain menambahkan bahwa tidak ada yang peduli dengan apa yang Tianhao dapatkan selama mereka tetap bersama Wong Dong. Akhirnya, guru memanggil Lin Tianhao untuk maju ke panggung. Dengan tangan terangkat, ia mendekati monumen. Gugup tetapi teguh, ia berharap mendapatkan kelas tempur atau pendukung. Dengan jantung berdebar, ia meletakkan tangannya di dinding. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan meledak, mengejutkan semua orang yang hadir.
Tian Hao melihat cahaya itu dan bertanya-tanya apakah ini saat di mana hidupnya mulai berubah. Guru maju dan berbicara tentang takdir. Ia mengumumkan kelas Tian Hao, kelas summoner. Para siswa meledak dalam tawa. Mereka mengejek kelas itu, menyebutnya sampah. Meskipun secara teknis termasuk kelas tempur, mereka menganggap kemampuan summoner terlalu mahal untuk dilatih dan hasilnya biasa-biasa saja. Di mata mereka, summoner bahkan lebih buruk daripada kelas kehidupan. Mereka yakin menjadi summoner telah memastikan nasib buruk Tian Hao. Tian Hao membuka jendela sistemnya dan menemukan sistem unik bernama Abyss Lord System. Sistem ini memberikan bakat level Triple S Abyss secara acak setiap 10 level. Menyadari ini, ia mencatat bahwa dengan mencapai level 100, ia akan memiliki 10 bakat level Triple S. Tian Hao mendapatkan bakat level Triple S pertamanya, Demon Sacrifice. Kemampuan ini memungkinkan Tian Hao untuk mengorbankan batas atas HP-nya guna langsung menaikkan level summon-nya dan mendemonisasikannya. Summon yang didemonisasi menerima kekuatan spiritual dari neraka dan terus tumbuh lebih kuat melalui pertempuran. Tian Hao dengan hati-hati mempertimbangkan biayanya. Sebagai summoner, ia tidak perlu bertarung sendiri. Selama summonnya kuat, itu sudah cukup. Ia berencana menggunakan peralatan di masa depan untuk meningkatkan batas atas HP-nya. Sebuah prompt sistem muncul, menjelaskan bahwa setiap 100 GP yang dikorbankan meningkatkan level summon sebesar 1. Dengan 1000 GP yang tersedia saat ini dan membutuhkan setidaknya 100 untuk bertahan hidup, ia menyimpulkan bahwa ia bisa langsung meningkatkan level summon hingga level 9. Namun, ia mengingatkan dirinya untuk berhati-hati. Guru mencoba menyemangatinya, mengatakan bahwa meskipun kelasnya tampak tidak berguna, masih banyak jalan yang bisa ia ambil. Tian Hao berterima kasih padanya dan menyatakan keyakinannya bahwa ia masih bisa mengubah dunia. Sang guru mengagumi keyakinannya, namun, Tian Hao tetap skeptis. Di dekatnya, seorang gadis tertawa dan berkata kepada temannya bahwa seorang summoner sebaiknya pulang saja dan mencari masa depan yang lebih baik di tempat lain. Saat Tian Hao berjalan pergi, ia bertanya-tanya apakah menjadi seorang summoner benar-benar seburuk itu. Namun, ia diam-diam berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi summoner hebat yang berdiri di puncak dunia. Setelah itu, Tian Hao pulang ke rumah. Adiknya menyambutnya dengan hangat dan bertanya bagaimana upacara kebangkitannya serta kelas apa yang ia dapatkan. Tian Hao menjawab bahwa ia menjadi seorang summoner. Sang adik langsung mengenali bahwa itu adalah kelas yang sering dianggap tidak berguna. Tian Hao mendekatinya dan dengan lembut mengeringkan rambutnya menggunakan handuk, mengonfirmasi asumsinya. Adiknya mencoba menghiburnya, mengatakan agar Tian Hao tidak merasa sedih. Ia berkata bahwa tahun depan, ia akan bangkit sebagai seorang mage dan melindungi kakaknya. Tian Hao, sedikit tersipu, meletakkan handuk di wajah adiknya. Ia mengatakan bahwa kakaknya adalah seorang summoner yang kuat, jadi adiknya tidak perlu khawatir, yang penting ia melindungi dirinya sendiri. Sang adik merespons dengan main-main, mengatakan bahwa Tian Hao sedang mengganggunya lagi. Saat berjalan pergi, Tian Hao menyuruhnya mencari hiburan lain. Ia kemudian memeriksa ponselnya dan melihat pesan tentang sebuah pertemuan. Meski tidak yakin maksudnya, ia memutuskan untuk memikirkannya nanti. Di dalam kelas, guru berbicara kepada para siswa, merangkum hasil upacara klasifikasi kelas mereka. Kali ini, 5 siswa menerima kelas tempur, 8 menjadi mage, 11 ditugaskan ke peran pendukung, dan hanya 1 orang yang bangkit sebagai summoner. Wong Dong tertawa mendengar ini, mengejek summoner tunggal tersebut sebagai pecundang tak berdaya dengan kelas yang tidak berguna. Temannya setuju, mengatakan bahwa hidup seseorang pada dasarnya sudah berakhir jika menjadi summoner. Guru kemudian beralih ke Tian Hao, mengakui situasinya yang spesial. Ia memberikan Tian Hao sebuah buku pengantar tentang summoner, dengan harapan itu bisa membantunya. Tian Hao maju menerima buku itu, sementara guru mengingatkannya untuk mencari bimbingan jika menghadapi kesulitan. Melihat lapisan debu tebal di buku tersebut, Tian Hao tidak bisa menahan pikirannya bahwa kelas summoner pasti benar-benar dianggap tidak berharga. Guru kemudian menjelaskan alasan sebenarnya mereka dipanggil. Sekolah bermaksud mengumpulkan data spesifik dari semua siswa yang telah bangkit dengan kelas mereka. Kelas lain juga akan hadir, jadi guru memperingatkan mereka untuk tidak mempermalukan dirinya. Segera, semua siswa berkumpul di area terbuka di luar. Seorang guru lain berdiri di hadapan mereka, mengumumkan dimulainya tes bakat kelas. Seorang siswa maju pertama, dengan percaya diri menggunakan kekuatannya. Setelah evaluasi, guru mengumumkan skor bakatnya sebesar 73, mengakui itu sebagai hasil yang solid dan mendorongnya untuk terus bekerja keras. Giliran Wong Dong tiba, ia memamerkan teknik pedangnya, menghasilkan skor 89, yang semakin meningkatkan rasa percaya dirinya. Berikutnya, giliran Tian Hao dipanggil. Saat berjalan maju, Tian Hao mengingat beberapa teknik pemanggilan dasar yang ia lihat di buku itu. Meski belum pernah berlatih, ia memutuskan untuk mencoba yang terbaik. Mengacu pada buku, Tian Hao mulai melafalkan mantra pemanggilan. Tiba-tiba, angin kencang berhembus di area tersebut, mengejutkan guru.
Beberapa saat kemudian, seekor slime muncul dari lingkaran pemanggilan. Tian Hao terkejut, para siswa langsung meledak dalam tawa. Mereka mengejek makhluk lemah itu, bercanda tentang ketidakbergunaannya dan mempertanyakan bagaimana slime itu bisa melawan monster. Bagi mereka, slime itu bahkan tidak cukup baik untuk membersihkan lantai. Tian Hao menatap makhluk kecil itu dengan tak percaya, menyadari bahwa inilah summennya. Ia memeriksa statistik slime itu dan mencatat bahwa kekuatan serangannya hanya 9 poin, nyaris tidak lebih dari sebuah cubitan. Namun, guru memperhatikan sesuatu yang aneh. Skor yang ditampilkan di papan awalnya menunjukkan 888. Semua orang menyaksikan dengan bingung saat angka itu dengan cepat turun menjadi hanya 9 poin. Guru terlihat kecewa dan mengonfirmasi hasil akhir tersebut. Ia mendekati Tian Hao dan mencoba memberikan semangat, mengatakan bahwa 9 poin masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Tian Hao meminta kesempatan lain untuk mencoba lagi. Guru mengizinkannya. Membuka jendela sistemnya, Tian Hao memutuskan untuk menggunakan keterampilan bakatnya. Ia mengaktifkan Demon Sacrifice dan memilih untuk mengorbankan 200 poin GP. Para siswa menertawakan usahanya, menganggap itu sia-sia dan yakin bahwa tidak ada yang akan berubah, tidak peduli berapa kali ia mencoba. Namun, Tian Hao tidak terpengaruh. Ia menjalankan keterampilan itu. Slime miliknya mulai berubah saat energi iblis mengalir melalui tubuhnya. Para siswa menyaksikan dengan kaget ketika makhluk itu berevolusi menjadi slime iblis. Tian Hao memerintahkannya untuk menyerang. Slime itu meluncurkan serangan kuat yang merusak mesin uji. Kerumunan terkejut, dan bahkan Tian Hao tertegun saat skornya muncul, 120 poin. Ketika skor 120 milik Tian Hao muncul, baik guru maupun siswa terpaku. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Siswa dengan peringkat terendah telah melampaui semua orang. Bahkan Wong Dong dengan 89 poinnya sekarang tertutupi oleh hasil Tian Hao. Wong Dong tidak bisa mempercayainya. Ia tidak menerima bahwa Tian Hao mendapatkan skor lebih tinggi darinya. Ia teringat bahwa bahkan Dewa Perang Tiongkok, Feng Chongyun, hanya mendapatkan skor 101 di masa lalu. Untuk Tian Hao mencapai 120 adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Tidak mampu menerima hasil itu, Wong Dong menyarankan bahwa Tian Hao mungkin telah merusak mesin selama percobaan keduanya. Siswa lain dengan cepat mendukung dugaan tersebut, menunjuk bahwa Tian Hao awalnya hanya mendapatkan 9 poin, tetapi entah bagaimana mencapai 120 setelahnya. Seluruh situasi tampak mencurigakan. Tian Hao diam-diam mengakui bahwa ia memang telah menggunakan keterampilannya, tetapi bukan pada mesin, melainkan pada slime miliknya. Guru memutuskan untuk memeriksa mesin secara mendalam. Setelah pemeriksaan, ia mengumumkan bahwa mesin tersebut memang mengalami kerusakan dan mengonfirmasi bahwa Tian Hao tidak melakukan kecurangan. Wong Dong, yang masih tidak bisa menerima kenyataan, bergumam bahwa mesin itu pasti rusak, mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang seperti Tian Hao bisa melampauinya. Ia bertanya pada guru apa yang harus dilakukan dengan skor Tian Hao. Guru memutuskan bahwa karena mesin rusak, hasil Tian Hao akan dibatalkan, dan ia harus mengikuti tes ulang lain kali. Tian Hao terkejut, menyadari bahwa ini adalah kesempatan kedua baginya. Namun, siswa lain mulai memprotes keras. Mereka berpendapat bahwa semua orang telah melihat Tian Hao mendapatkan 9 poin, dan mereka menuntut keadilan, menuduh guru memihak. Mengabaikan protes itu, sang guru tetap teguh. Dia menyatakan bahwa ujian hari itu resmi berakhir. Para murid yang belum diuji, termasuk Tian Hao, harus menunggu hingga mesin diperbaiki. Saat seorang murid mencoba untuk memprotes lebih jauh, Wong Dong menatapnya tajam, membuat murid itu terdiam. Wong Dong kemudian mendekati Tian Hao dan kembali menghina. Dia meremehkan hasil Tian Hao dan menyatakan bahwa dia akan selalu menjadi sampah. Wong Dong menyuruh semua orang pergi ke tingkat pertama Black Abyss, mengabaikan Tian Hao sepenuhnya. Tian Hao mengingat bahwa tingkat pertama Black Abyss adalah Dunggeon untuk pemula. Dia merasa itu adalah tempat yang sempurna untuk menguji slime iblisnya. Tak lama kemudian, beberapa pekerja datang untuk memperbaiki mesin ujian yang rusak. Salah satu dari mereka bertanya-tanya apakah mesin itu dihantam oleh seorang murid, mencatat adanya kekuatan yang luar biasa. Mereka berspekulasi apakah sekolah tersebut telah menemukan seorang jenius baru. Saat Tian Hao berjalan pergi, seorang pria tua mendekatinya. Pria itu merasakan potensi besar dalam diri Tian Hao untuk menjadi seorang summoner. Tian Hao merasa kalimat itu terdengar aneh dan familiar. Pria tua itu kemudian menawarkan tongkat summoner tingkat atas seharga 300 koin emas. Tian Hao terkejut dengan harganya, terutama karena tongkat itu terlihat seperti tongkat rusak biasa. Pria tua itu bersikeras bahwa dia hanya menawarkan harga 300 koin karena ada hubungan khusus. Dia mengklaim tidak akan menjualnya bahkan untuk 3.000 koin kepada orang lain. Melihat tongkat itu, Tian Hao merasakan kekuatan aneh darinya. Karena peralatan summoner langka di dunia ini dan tidak ada asosiasi summoner, Tian Hao memutuskan untuk membelinya. Dia setuju untuk membeli tongkat itu. Pria tua itu meminta 300 koin emas.
Tian Hao memeriksa kantongnya dan menyadari dia hanya memiliki 92 koin. Dia mencoba menawarkan 92 koin emas sebagai uang muka. Pria tua itu menerima 92 koin tersebut sebagai deposit, menyatakan bahwa tongkat itu akan dipesan khusus untuk Tian Hao. Tian Hao terkejut mendengar itu hanya uang muka. Pria tua itu menjelaskan bahwa 92 koin tersebut akan memastikan tongkat itu tidak dijual kepada siapapun. Jika Tian Hao ingin memiliki tongkat itu, dia harus menjelajahi bagian terdalam tingkat pertama Black Abyss Maze dan membawa kembali sebuah harta karun. Tian Hao bertanya-tanya apakah dia masih bisa menarik ucapannya. Pria tua itu menunjukkan sebuah kertas dan berkata bahwa Tian Hao akan mengenali harta itu begitu dia mencapai titik terdalam Maze. Dia kemudian meraih tangan Tian Hao dan meminta cap tangan. Tian Hao bingung dan frustrasi dengan formalitas mendadak ini. Setelah mengambil cap tangan, pria tua itu mengkonfirmasi perjanjian mereka dan menyuruh Tian Hao melanjutkan perjalanannya. Saat Tian Hao pergi, seorang guru mendekati pria tua itu dan memanggilnya sebagai Elder Fang. Guru itu menginformasikan bahwa mesin ujian telah rusak dan tes dihentikan. Dia menyarankan Elder Fang untuk kembali untuk saat ini. Elder Fang bertanya apakah guru itu mengenal Tian Hao. Guru tersebut menjawab bahwa Tian Hao adalah murid di kelasnya, seorang anak miskin yang telah membangkitkan kelas summoner, jalur yang akan membuat masa depannya sulit. Elder Fang setuju, mengakui bahwa perjalanan Tian Hao ke depan memang akan penuh tantangan. Di pintu masuk tingkat pertama Black Abyss, sekelompok besar murid telah berkumpul. Tian Hao mengamati tempat itu dan memastikan bahwa ini memang pintu masuknya. Tingkat pertama Black Abyss dikenal sebagai Cold Valley Abyss. Dungeon ini membutuhkan tim yang terdiri dari 3 hingga 5 orang untuk memasukinya. Batas level untuk dungeon ini berkisar antara 1 hingga 10. Siapapun yang berada di atas batas ini akan dikeluarkan oleh pengawas. Dungeon ini juga memiliki persyaratan ketat, minimal 3 anggota dalam tim. Menyadari hal ini, Tian Hao tahu dia tidak bisa masuk sendirian. Dia melirik daftar peringkat penyelesaian Cold Valley Abyss. Siapapun yang berada di peringkat pertama pada akhir bulan akan menerima hadiah luar biasa. Membuka jendela sistem, dia memeriksa hadiah untuk peringkat pertama, Golden Newbie Breastplate, sebuah perlengkapan luar biasa untuk tahap awal. Termotivasi oleh hal ini, dia menetapkan tujuannya untuk merebut posisi teratas. Saat itu, Wong Dong mendekat dari belakang. Dia mengenali Tian Hao sebagai murid yang mencetak 9 poin dalam ujian dan mengejeknya. Dia mempertanyakan mengapa seseorang seperti Tian Hao bahkan berpikir untuk memasuki tingkat pertama Black Abyss. Menurutnya, Tian Hao tidak akan bertahan selama 10 detik di dalamnya. Melihat Wong Dong dan kelompoknya, Tian Hao menyadari itu adalah orang-orang yang sama lagi. Wong Dong mengejeknya, mempertanyakan apa yang dilakukan seorang summoner di Black Abyss dan menyarankan Tian Hao untuk pulang saja. Tian Hao dengan tenang menjawab bahwa itu bukan urusan mereka. Yoda-san menunjukkan bahwa untuk memasuki dungeon dibutuhkan tim minimal 3 orang. Dia menuduh Tian Hao sombong dan menantangnya untuk mencoba masuk. Wong Dong lalu berbicara kepada kerumunan, mengumumkan bahwa dia adalah seorang C-level talent warrior dan membutuhkan 2 mage tingkat E untuk membentuk tim. Orang-orang di sekitar segera memperhatikan. Salah satu murid menyebutkan bahwa mereka telah mendengar tentang seorang warrior tingkat C. Murid lain merasa lega, percaya bahwa warrior tersebut dapat membantu mereka bertahan. Wong Dong mulai memilih rekan-rekannya. Teman-temannya dengan bangga menyuruh yang lain untuk mengikuti mereka. Menurut mereka, kekuatan Big Brother Dong tidak tertandingi, dan kali ini dia akan mengincar posisi teratas. Tiba-tiba, kerangka seorang pemain terlempar keluar dari pintu masuk dungeon. Semua orang terkejut melihatnya. Yoda-san, dengan senyum di wajahnya, memperingatkan yang lain untuk mengikuti dengan cermat, menyatakan bahwa tertinggal akan berakhir dengan nasib yang sama. Wong Dong lalu memberi isyarat untuk bergerak. Kelompok itu memasuki dungeon bersama-sama. Mengamati mereka, Tian Hao mengevaluasi situasi. Dia tahu ketiga orang itu bukan orang baik. 2 rekan mereka kemungkinan besar tidak akan selamat. Meskipun kematian di dunia ini tidak permanen, biaya untuk hidup kembali sangat tinggi. Karena itu, menyelesaikan dungeon dalam keadaan hidup selalu menjadi pilihan terbaik. Beberapa murid di dekatnya memperhatikan statistik Tian Hao. Salah satu dari mereka menunjukkan bahwa ada pemain S-level talent di sana dan menyarankan untuk membentuk tim dengannya. Murid lain mencemooh ide itu, mempertanyakan apakah yang pertama buta. Dia menunjukkan bahwa Tian Hao adalah seorang summoner dan bahwa level S tidak terlalu berarti dalam kasus itu. Murid ketiga mengakui bahwa dia awalnya berharap menemukan seseorang yang kuat untuk diandalkan. Namun, dia merasa kecewa dan menyebut Tian Hao seorang lemah. Ia memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama. Tian Hao kemudian melihat seorang gadis berdiri di dekatnya. Namanya Li Sue, seorang bard tingkat E. Sayangnya, untuk memberikan buff yang efektif pada tim, bakat seorang bard seharusnya setidaknya berada di tingkat D. Melihat ekspresi wajahnya, Tian Hao menduga bahwa dia sudah menunggu beberapa hari.
Tian Hao mendekatinya dan bertanya apakah dia ingin bergabung dalam timnya. Li Sui menatapnya dengan kaget, seorang summoner berbakat tingkat S ingin mengajaknya bekerja sama. Dengan senyum lembut, Tian Hao mengulurkan tangannya ke arahnya. Dia menjelaskan bahwa dia ingin bersaing di peringkat penyelesaian Dongyeon, tetapi tidak ada yang mau bergabung dengannya. Ia kembali bertanya apakah Li Sui bersedia bergabung. Li Sui sulit percaya bahwa seorang summoner tingkat S ingin bersaing untuk peringkat Dongyeon. Itu terdengar mustahil, tetapi menurutnya akan sangat disayangkan jika melewatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan pria tampan seperti Tian Hao. Dia setuju dan menjabat tangannya. Tian Hao memperkenalkan dirinya, dan Li Sui pun melakukan hal yang sama. Tian Hao mengatakan bahwa begitu mereka masuk Dongyeon, dia akan menangani monster-monster, dan Li Sui hanya perlu fokus melindungi dirinya sendiri. Li Sui merasa terkejut sekaligus senang. Gagasan bahwa dia akan dijaga membuatnya merasa nyaman. Dia berjanji untuk melindungi dirinya sendiri dan tidak menjadi beban. Tian Hao mengangguk puas dan mengatakan bahwa mereka masih membutuhkan satu orang lagi. Tiba-tiba, Su Qinger muncul di tempat itu. Kehadirannya langsung membuat kerumunan siswa heboh. Banyak yang bergegas mengundangnya untuk bergabung dengan tim mereka, berjanji untuk melindunginya dari segala bahaya. Qinger merasa kerumunan itu mengganggu. Dalam pikirannya, mereka semua hanyalah orang-orang tak berguna. Ketika matanya tertuju pada Tian Hao, dia mengenalinya, Lin Tian Hao, murid yang terkenal sebagai pecundang sekolah. Sekarang dia adalah seorang summoner, kelas yang dianggap paling tidak berguna. Qinger tersenyum tiba-tiba dan menyatakan bahwa dia akan bergabung dengan tim Tian Hao. Kerumunan itu terkejut, bahkan Tian Hao sendiri terkejut dan bertanya apakah dia serius. Qinger mengangguk, dan para siswa di sekitar mereka mulai mempertanyakan keputusannya. Mengabaikan protes mereka, Qinger dengan tegas menyatakan bahwa dia sudah memiliki tim dan menyuruh mereka untuk pergi. Tanpa menunggu, dia berjalan menuju pintu masuk Dongyeon. Tian Hao menghentikannya dan bertanya mengapa dia ingin bergabung. Qinger menjelaskan bahwa dia ingin bersaing di peringkat Dongyeon untuk mendapatkan 2 aksesoris yang dibutuhkan. Dengan memimpin mereka ke peringkat pertama, dia yakin tidak ada yang akan meremehkannya lagi. Tian Hao menyadari bahwa dia secara tidak langsung menyebut mereka sampah. Qinger lalu memerintahkan rekan-rekan tim barunya untuk segera mengikutinya. Tian Hao hanya bisa menghela napas. Kini, timnya terdiri dari 2 perempuan. Li Sui, yang masih ragu, bertanya apakah mereka hanya bertiga. Qinger menjawab bahwa untuk saat ini tidak ada orang lain yang cocok untuk bergabung. Jika salah satu dari mereka menghadapi bahaya, mereka harus segera meninggalkan pertempuran dan tim. Akhirnya, ketiganya memasuki Dongyeon. Qinger mengamati sekeliling mereka dan menyebutkan bahwa ini adalah bagian dalam Cold Valley Abyss. Suasana di sana sangat keras, dengan hawa dingin yang menusuk. Tian Hao setuju dan menyebutkan bahwa pakaian hangat yang ia beli sebelumnya sama sekali tidak berguna di lingkungan ekstrim ini. Li Sui ingin membantu, menyebutkan bahwa dia tahu sebuah buff tingkat rendah untuk melawan dingin. Dia mengambil liranya dan memainkan melodi lembut. Aura cahaya menyelimuti tim, mengurangi efek dingin pada tubuh mereka. Qinger, yang memperhatikan efeknya, mengakui bahwa Li Sui ternyata cukup berguna. Tanpa membuang waktu lagi, mereka mulai bergerak maju. Tian Hao mengingatkan mereka bahwa karena mereka bersaing untuk peringkat teratas, mereka harus bergerak cepat. Tiba-tiba, seekor serigala tersesat yang terkorupsi muncul di jalur mereka. Qinger segera mengenali makhluk itu sebagai salah satu monster tingkat rendah di Cold Valley Abyss. Tanpa ragu, dia mengaktifkan kekuatannya dan maju. Tian Hao memperhatikan dengan cermat. Transformasi Qinger menjadi setengah binatang mengonfirmasi kecurigaannya, dia adalah seorang druid. Qinger melompat ke arah serigala itu dan melancarkan serangannya tanpa ragu. Dia berhasil mengalahkan serigala itu hanya dengan satu serangan. Melihat ini, Tian Hao bertanya-tanya apakah kerusakan Qinger memiliki efek peningkatan. Dia menyadari bahwa serangannya tampaknya memiliki efek bleeding. Bahkan Li Sui terkesan dengan kemampuan Qinger. Sebagai tanda terima kasih atas buff ketahanan dingin dari Li Sui, Qinger memberikan beberapa item kepada mereka. Dia menyatakan bahwa dia tidak suka berhutang budi pada siapapun. Namun, Li Sui dengan sopan menolak tawaran itu. Namun, Qinger hanya mengangguk dan mendesak mereka untuk terus bergerak. Tak lama, 3 serigala lagi muncul di hadapan mereka. Tanpa ragu, Qinger maju dan mengalahkan ketiganya sendirian. Meski menang, dia mengakui dalam hati bahwa melawan 3 sekaligus cukup sulit baginya. Qinger mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus mendapatkan peringkat pertama. Li Sui memperhatikan luka-luka Qinger dan menawarkan untuk menggunakan mantra penyembuhan tingkat rendah, tetapi Qinger menolak. Dia menjelaskan bahwa mantra seperti itu tidak akan memulihkan banyak HP dan menyarankan Li Sui untuk menghemat mananya. Sebagai gantinya, Qinger mengeluarkan ramuan penyembuhan dan meminumnya untuk memulihkan diri. Kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka. Saat mereka bergerak maju, Qinger secara tidak sengaja menginjak lingkaran sihir. Seketika, cahaya terang mulai berkedip di sekelilingnya.
Tiba-tiba, seorang zombie muncul dan melancarkan serangan dengan palu besar. Kinger nyaris terkena namun berhasil menghindari serangan itu. Itu adalah zombie terkorupsi, monster elit level 4. Melihatnya, Kinger menyadari bahwa dia tanpa sengaja memicu monster elit. Li Sui mengenalinya sebagai monster elit tersembunyi dan terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Tian Hao menduga Kinger mungkin memicunya karena telah membunuh terlalu banyak serigala. Zombie itu maju dan menyerang Kinger dengan palunya. Serangan itu membuat Kinger terlempar dan kondisinya kritis. Khawatir, Li Sui meminta Tian Hao untuk menyelamatkannya. Saat zombie itu bersiap melancarkan serangan lagi, Tian Hao memanggil slime iblis miliknya. Begitu muncul, Tian Hao memerintahkannya untuk menggunakan keterampilan Demonic Dance. Slime itu bergerak cepat dan menahan serangan palu zombie, membuat serangan itu menghantam tanah. Zombie itu terlihat bingung, menyadari bahwa Kinger tidak lagi berada di sana. Slime itu berhasil menyelamatkannya tepat waktu dan membawanya ke Tian Hao. Tian Hao segera meminta Li Sui membawa Kinger ke zona perawatan terdekat sementara dia menangani zombie elit itu sendiri. Zombie itu kembali menyerang dengan palunya. Tian Hao memerintahkan slime-nya untuk menggunakan keterampilan Slime Speed. Slime itu melompat ke udara dan melancarkan serangan. Serangan tersebut langsung mengenai zombie. Setelah itu, Tian Hao memerintahkan slime untuk kembali menggunakan Demonic Dance. Namun, zombie itu melawan dengan ayunan palu yang kuat, melemparkan slime ke samping. Tian Hao menyadari bahwa pertahanan monster elit itu terlalu tinggi, sehingga mereka hanya bisa memberikan 50% kerusakan. Dia membutuhkan strategi baru. Tiba-tiba, zombie itu mulai bereaksi aneh. Tian Hao memperhatikan bahwa slime miliknya mampu melelehkan tubuh zombie. Memanfaatkan hal ini, dia memerintahkan slime untuk menggunakan Demonic Dance dan korosif slime untuk menyerang pergelangan kaki zombie. Mengikuti perintah, slime meluncurkan serangannya, menyerang pergelangan kaki zombie dan membuatnya jatuh ke tanah. Sementara itu, Li Sui menggunakan liranya untuk menyembuhkan Kinger. Melihat Tian Hao bertarung, Kinger berpikir dalam hati bahwa dia sangat kuat. Tian Hao memperhatikan bahwa pertahanan tubuh bagian bawah zombie lebih lemah dibandingkan bagian atasnya. Dia lalu menginstruksikan slime untuk menyerang kaki zombie. Slime itu melompat ke udara dan meluncurkan serangan slime speed, melapisi kaki zombie sepenuhnya. Efek korosif mulai melelehkan tubuh zombie, dan tidak lama kemudian monster elit itu berhasil dikalahkan. Tian Hao menerima 120 poin pengalaman dan naik level dari 1 ke 2. Dia terkejut dengan jumlah poin pengalaman yang dia dapatkan, berpikir mungkin itu karena dia mengalahkan musuh dengan level yang lebih tinggi. Li Sui tercengang melihat hasilnya dan bertanya-tanya bagaimana seorang summoner bisa sekuat itu. Kinger menanggapi bahwa itu bukan karena kelasnya, tetapi karena Tian Hao sendiri. Dalam pikirannya, Kinger mengakui kecerdasan, penilaian, dan kekuatan murni Tian Hao. Dia menyadari betapa mengerikan kemampuan pria itu. Tian Hao mendekati Kinger dan bertanya tentang kondisinya. Kinger menganggap itu hanya cedera ringan dan tidak perlu dikhawatirkan. Li Sui menyuarakan kekhawatirannya bahwa mantra penyembuhannya terlalu lambat untuk memulihkan HP secara efektif dan menyarankan mereka untuk beristirahat. Namun, Kinger bersikeras bahwa mereka tidak bisa berhenti jika ingin bersaing untuk peringkat teratas. Dia mengklaim masih sanggup bertarung dan mencoba berdiri. Tian Hao mengingatkan bahwa peringkat tidak akan berarti jika dia kehilangan nyawanya. Mendengar ini, Kinger mempertimbangkan kembali dan setuju untuk beristirahat. Tian Hao menyebutkan bahwa peta menunjukkan ada gua terdekat tempat mereka bisa bermalam. Kelompok itu memasuki gua dan menyalakan api. Tian Hao menyuruh mereka untuk beristirahat sementara dia berjaga di luar. Li Sui, yang kelelahan karena menggunakan terlalu banyak mana, mengatakan dia perlu istirahat dan langsung tertidur. Tian Hao kemudian menoleh ke Kinger dan memintanya untuk beristirahat juga. Dia berkata akan memeriksa keadaan di luar. Kinger menghentikannya, mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya, lalu berpaling dengan malu-malu. Dengan gugup, dia memintanya untuk tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang besar, mengklaim dia tidak akan tidak tahu berterima kasih, dan cepat-cepat berbaring untuk tidur, meminta Tian Hao berpura-pura bahwa dia tidak mengatakan apa-apa. Saat Tian Hao berjalan keluar, dia bergumam pada dirinya sendiri, terhibur oleh sikap gadis arogan itu. Di luar gua, dia merenungkan pertarungan terakhirnya, mencatat bahwa dia baru saja mengalahkan monster dan naik ke level 3. Memeriksa statistiknya, dia tersenyum puas melihat peningkatan yang jelas. Tian Hao memeriksa keterampilan barunya, fully armored, dan terkesan. Dia mencatat bahwa itu bekerja seperti buff amplifikasi. Dengan 400 GP yang diperoleh, dia menyadari sekarang dia bisa meningkatkan level slime-nya ke level 4. Namun, dia juga memahami bahwa untuk meningkatkan batas HP-nya lebih jauh, dia perlu menjelajahi metode lain. Tanpa membuang waktu, Tian Hao meningkatkan level slime-nya, mendorongnya hingga level 7. Bersamaan dengan peningkatan level, slime juga memperoleh keterampilan baru, Split.
Tian Hao meninjau perubahan itu, melihat bahwa statistik keseluruhan telah meningkat dan kemampuan baru telah ditambahkan. Dia bertanya-tanya apakah klon yang diciptakan oleh Split akan berbeda dari slime aslinya. Untuk menguji keterampilan itu, dia memanggil slime dan memintanya mengaktifkan Split. Slime itu dengan cepat menggandakan dirinya menjadi dua versi identik. Setelah memeriksa statistik kedua slime, Tian Hao memperhatikan bahwa HP mereka menjadi setengah, kecepatan meningkat, tetapi pertahanan menurun. Namun, dia tidak yakin berapa lama efek itu akan bertahan. Beberapa saat kemudian, dia menemukan bahwa durasinya hanya 3 menit. Dia bertanya-tanya apa yang bisa dicapai dalam waktu sesingkat itu. Tiba-tiba, suara jeritan keras terdengar dari dalam gua. Terkejut, Tian Hao bergegas masuk dan menemukan seekor monster besar berdiri di depan rekan-rekannya. Tanpa ragu, dia memerintahkan slime-nya untuk menggunakan serangan slime speed. Slime itu melancarkan serangannya ke monster tersebut, tetapi hanya memberikan sedikit kerusakan. Kaget dengan hasilnya, Tian Hao menyadari betapa tidak efektif serangan itu. Slime itu terus menyerang, tetapi monster itu tetap tidak terpengaruh. Monster itu mendekati slime dan melayangkan pukulan kuat, membuatnya terpental. Tanpa henti, monster itu terus menyerang, memberikan kerusakan berat pada slime. Tian Hao dengan cepat memerintahkan slime untuk mundur dan menggunakan demonic dance serta korosif slime. Slime itu mengaktifkan keterampilannya dan mulai bergerak cepat untuk melarikan diri, tetapi monster itu mengejar dengan kecepatan yang sama mengesankan. Melihat ini, Li Sui bertanya monster apa yang bisa bergerak secepat itu. Kinger mengidentifikasinya sebagai monster paling sulit di Cold Valley Abyss, Giant Snow Rabbit. Dia menjelaskan bahwa banyak tim telah gagal melawannya, dan meskipun mereka tidak memasuki wilayahnya, monster itu tetap menyerang mereka. Li Sui memperhatikan bahwa monster itu berhasil menghindari semua serangan slime dan bertanya-tanya apakah mereka harus membantu. Pada saat yang sama, Tian Hao menyadari bahwa keterampilan Demonic Dance masih dalam cooldown, yang bukan pertanda baik. Dia segera memanggil slime kembali. Namun, sebelum slime bisa mundur, monster itu melayangkan pukulan berat kepadanya. Melihat ini, Li Sui berlari ke arah slime, bertekad untuk membantu. Kinger mencoba menghentikannya, namun, Li Sui tidak mendengarkan. Dia mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke monster sambil berteriak agar monster itu mengejarnya. Monster kelinci itu berbalik ke arahnya dengan tatapan marah yang jelas terlihat. Panik dengan tatapan itu, Li Sui dengan cepat mengeluarkan wortel dari tasnya dan melemparkannya ke monster itu. Yang mengejutkan semua orang, monster itu langsung tenang dan memakan wortel tersebut. Tian Hao segera menyadari bahwa kelinci salju itu sebenarnya hanya lapar. Setelah memakan wortel, monster itu dengan semangat berlari ke arah Li Sui. Sebagai respons, dia mulai berlari sambil melempar lebih banyak wortel di belakangnya untuk mengalihkan perhatian monster itu. Melihat situasi itu, Tian Hao berpikir bahwa makanan mereka hampir habis dan sekarang mereka harus memancing monster itu untuk membunuhnya. Dia memanggil Li Sui dan memintanya melemparkan tasnya ke arah Kinger. Terkejut, Kinger mempertanyakan apakah benar dia yang harus menangani ini. Namun, Li Sui tetap melemparkan tas itu ke arahnya, dan Kinger berhasil menangkapnya. Mengaktifkan kekuatannya, Kinger bertanya kepada Tian Hao apakah dia memiliki rencana. Dengan penuh percaya diri, Tian Hao mengiyakan. Kinger melompat ke udara, dan Tian Hao menyatakan bahwa dialah yang akan menghabisi monster itu. Melihat gerakan cepat kelinci salju, Kinger terkejut. Dia lalu meminta instruksi lebih lanjut. Tian Hao memintanya untuk memancing monster itu ke tempat tertentu. Memahami rencananya, Kinger setuju. Dia menggigit tas itu dan mulai berlari untuk menarik perhatian monster tersebut. Kelinci itu mengejarnya, dan saat Kinger mendekati sebuah dinding, dia dengan cepat bergerak ke samping. Monster itu menabrak dinding dengan kepala lebih dulu. Tian Hao kemudian beralih ke slime-nya dan memberi isyarat bahwa giliran slime untuk bertindak. Slime itu meluncur ke udara dan mulai menggunakan serangan slime speed pada kelinci yang pingsan. Dengan senyuman, Tian Hao mengungkapkan bahwa monster itu telah jatuh ke dalam jebakannya. Dia memerintahkan slime iblisnya untuk menggunakan split dan slime speed secara bersamaan. Mengikuti perintah, slime itu menduplikasi dirinya, menjadi dua versi yang identik. Monster kelinci itu, yang kini bingung dan terkejut, menatap kedua slime tersebut tanpa memahami situasi. Setelah monster kelinci itu dikalahkan, jendela sistem muncul di depan Tian Hao, menyatakan bahwa dia telah membunuh Giant Snow Rabbit di Cold Valley Abyss. Tian Hao merenungkan betapa sulitnya pertarungan itu meskipun musuhnya hanya kelinci salju level 8. Dengan kemampuan slime-nya yang lebih fokus pada serangan area, efeknya terhadap target tunggal terlalu lemah. Dia menyadari bahwa dia memerlukan strategi baru jika situasi serupa terjadi lagi. Li Sui merasa lega karena kelinci salju akhirnya berhasil dikalahkan, mengingat dia sempat takut akan kehilangan nyawanya. Kinger kemudian menghadapi Tian Hao, menunjuk bahwa dia telah digunakan sebagai umpan. Tian Hao menjawab bahwa dia adalah satu-satunya yang cukup cepat untuk menghindari kelinci itu, dan Kinger menerima alasannya.
King Er lalu berpaling ke Li Sue dengan frustrasi, menyalahkannya karena membawa wortel ke dalam abis, yang menyebabkan mereka dikejar oleh kelinci. Li Sue menjelaskan bahwa dia membawa wortel sebagai makanan kering. King Er mengeluh, mempertanyakan siapa yang mau makan wortel, dan menuntut agar wortel-wortel itu dibuang. Tian Hao kemudian menghitung bahwa membunuh kelinci salju telah memberi mereka 120 XP, jumlah tertinggi di antara semua monster yang pernah mereka hadapi sejauh ini. Dia menyimpulkan bahwa jika mereka bisa memancing lebih banyak kelinci salju ke lokasi mereka bisa naik level dengan cepat. Untuk membersihkan Cold Valley Abyss, mereka harus mengalahkan bos level 10. Untuk itu, mereka perlu mencapai setidaknya level 4. Saat ini, mereka berada di antara level 2 dan 3, yang berarti mereka harus membunuh setidaknya 5 kelinci salju lagi. Li Sue merasa khawatir tentang betapa sulitnya mereka mengalahkan satu kelinci salju saja dan bertanya-tanya apakah mereka bisa memancingnya lagi. Tian Hao meyakinkannya bahwa kali ini, mereka tidak akan menjadi mangsa. Namun, kini mereka akan menjadi pemburu. King Er setuju dengan rencana tersebut. Dia sangat ingin naik peringkat dan tidak memiliki waktu untuk mencari monster. Jika monster bisa dipancing ke arah mereka, itu bahkan lebih baik. Mereka segera mulai merencanakan. Tak lama kemudian, seekor kelinci salju terlihat mendekati wortel yang tergeletak di tanah. Tian Hao dan rekan-rekannya bersembunyi di balik batu, mengamati dengan diam. Begitu kelinci itu mulai memakan wortel, ketiganya muncul dari balik batu untuk melancarkan serangan. 3 jam berlalu, setelah memburu beberapa kelinci salju, kelompok itu berhasil naik level. Sebuah notifikasi sistem muncul di depan Tian Hao, menunjukkan bahwa mereka telah menghabiskan 5 jam di dalam Cold Valley Abyss. Li Sue berkomentar betapa cepatnya mereka mencapai level 4. King Er mengakui kecepatan itu dan mengingat bahwa Feng Chongyun membutuhkan 8 jam untuk menyelesaikan area yang sama. Li Sue bertanya-tanya apakah mereka bisa memecahkan rekor tercepat. King Er menepis ide itu, mengatakan itu terlalu optimis. Dia berpendapat bahwa bos tidak akan diam saja menunggu untuk dikalahkan. Tian Hao setuju, menjelaskan bahwa panduan menyebutkan bos adalah pemimpin zombie yang memimpin serigala korup dan makhluk andit. Meskipun tidak terlalu sulit, pertarungan itu akan menjadi perang ketahanan dan akan memakan waktu sekitar 2 jam dalam kondisi mereka saat ini. Li Sue bertanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. King Er menyarankan untuk beristirahat dan mempersiapkan diri. Tian Hao setuju dan mengusulkan istirahat setengah jam. Di dalam gua saat beristirahat, Tian Hao memeriksa jendela sistemnya. Dia menyadari bahwa HP yang didapat dari naik level semakin berkurang di setiap level. Dengan tidak adanya keterampilan baru dan hanya peningkatan statistik kecil, dia tahu dia perlu menemukan cara lain untuk maju setelah ini. Dia berharap pertarungan bos berikutnya tidak terlalu sulit. Tiba-tiba, mereka mendengar suara dari luar gua. Ketiganya bergegas keluar untuk menyelidiki. Berdiri di depan mereka adalah seekor unicorn. Tian Hao tertegun melihatnya. Itu adalah bos tersembunyi dari Cold Valley Abyss, unicorn level 10. Dia merasa sangat beruntung bisa menemukannya. Tetapi segera menyadari bahwa statistik unicorn itu jauh lebih unggul dibandingkan bos asli, pemimpin zombie. Unicorn itu meluncurkan serangan melalui matanya, membuat Tian Hao terhipnotis. Dia mulai berjalan mendekati unicorn itu, terpesona oleh keindahannya. Pada saat itu, slime-nya menggigitnya, membangunkannya dari hipnotis. Sadar kembali, Tian Hao menoleh ke slime-nya dan mempertanyakan tindakannya. Namun, saat itu, baik Li Sue maupun King Er sudah jatuh di bawah hipnotis unicorn. Mereka mulai berjalan tanpa sadar dan hampir terjatuh ketika Tian Hao bergegas mendekat. Melangkah di atas slime-nya, dia dengan cepat meraih keduanya dan menarik mereka ke tempat yang aman. Begitu mereka dipindahkan, mereka kembali sadar. King Er mengidentifikasi makhluk itu sebagai bos tersembunyi Cold Valley Abyss, unicorn. Terkejut bahwa unicorn itu benar-benar muncul, Li Sue bingung karena bos yang dikenal di Abyss itu seharusnya adalah pemimpin zombie, bukan unicorn. Tian Hao menjelaskan bahwa unicorn adalah makhluk mitos yang dikenal melindungi semua makhluk hidup, dan kemungkinan muncul karena mereka telah membunuh terlalu banyak kelinci salju. Li Sue menunjukkan bahwa mereka juga telah mengalahkan banyak serigala liar dan zombie tanpa konsekuensi, menyarankan mungkin karena makhluk-makhluk itu bukan benar-benar makhluk hidup. King Er mengingatkan bahwa rencana awal mereka sebenarnya sederhana, mengikuti panduan, mengalahkan monster di sepanjang jalan, dan menyelesaikan level dengan mengalahkan bos terakhir, pemimpin zombie. Namun, dengan memicu bos tersembunyi yang statistiknya jauh lebih tinggi, peluang mereka untuk bertahan hidup sangat kecil. Li Sue, diambang menangis, mengungkapkan ketakutannya akan kematian dan bertanya-tanya apakah mereka harus lari. Tian Hao menolak gagasan itu, mengatakan bahwa mereka telah membunuh terlalu banyak kelinci salju dan sekarang menjadi target yang ditandai. Li Sue menyalahkan dirinya sendiri karena membawa wortel, berpikir bahwa jika mereka hanya melawan zombie, mereka tidak akan menghadapi bos tersembunyi. Dia merasa bahwa mereka hancur karena itu. Tian Hao meletakkan tangannya di pundaknya dan meyakinkannya.
Berkat dia, mereka memiliki kesempatan untuk menyelesaikan level dalam waktu setengah dari biasanya. Sekarang, menyelesaikan level hanya bergantung pada mengalahkan bos. Dia berjanji akan melindunginya selama pertarungan melawan bos tersembunyi. King Er, penuh tekad, menyatakan bahwa itu hanyalah seekor unicorn dan dia tidak akan takut. Dia memperingatkan yang lain agar tidak memperlambatnya. Li Sue tersenyum dengan rasa syukur dan berterima kasih kepada keduanya. Unicorn itu mengeluarkan raungan yang kuat, dan ketiganya bersiap untuk bertarung. Unicorn kemudian mengaktifkan keterampilan Charging Tone dan melompat ke udara. Tian Hao berteriak agar semua orang menyebar. Unicorn itu jatuh dengan ledakan kecil, tetapi ketiganya berhasil menghindari serangan itu. Selanjutnya, unicorn itu melepaskan Soul Purifying Song. Suara menusuk terdengar di telinga mereka, membuat mereka kehilangan fokus. Li Sue merespons dengan mengeluarkan alat musiknya dan mulai memainkan musik untuk melawan efek itu. Namun, unicorn itu meluncurkan keterampilan lain, Stomping Charge, dan langsung menyerang ke arahnya. Tertekan, Li Sue panik. Tepat pada waktunya, King Er bergegas, meraih tanduk unicorn, dan memukulnya dengan lututnya. Dia tertawa dan mengejek makhluk itu, memprovokasi kemarahannya. Unicorn itu mengaum dengan marah. King Er mendarat di samping, tetapi unicorn itu segera berbalik dan maju lagi ke arahnya. Melihat ini, Tian Hao, yang dipenuhi kepanikan, memperingatkan King Er untuk berhati-hati.